Raja Tentara Bayaran. Bab 423. Hak Zhuo Qianqiu untuk berbicara di Sekte Shuro masih sangat nyata. Dia berkata bahwa dia akan memperlakukan Shen Lian sebagai tamu. Dalam beberapa hari berikutnya, kecuali area terlarang dan pintu keluar yang melarang orang luar masuk, Shen Lian bisa pergi kemanapun dia mau tanpa ada yang menghentikannya. Sebagian besar murid Sekte Shuro yang dia temui di jalan diperlakukan dengan sopan. Setelah beberapa hari observasi, Shen Lian semakin merasa masa depannya suram. Batas Sekte Shuro cukup besar, tetapi hanya ada satu jalan keluar, dan dijaga oleh 4 murid yang memasuki alam halus setiap hari. Belum lagi Shen Lian, yang telah kehilangan semua keahliannya, bahkan pada kondisi puncaknya, dia tidak bisa melarikan diri dengan diam-diam. Zhuo Qianqiu tidak muncul selama periode ini. Dia tinggal di aula Patriark Sekte Shura sepanjang hari dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Ning Xuang, sebaliknya, akan merepotkan Shen Lian dari waktu ke waktu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan cara untuk melarikan diri? Melihat Shen Lian dalam keadaan linglung sendirian di pavilion, Ning Xuang datang dan duduk tepat di seberangnya dan berkata tanpa keraguan. Kalau dipikir-pikir, kamu masih bisa menemukanku. Shen Lian memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Haha, ini sangat sulit bagimu. Aku ingin keluar dan melihat dunia luar sejak aku masih kecil, tapi aku tidak berhasil sampai aku berumur 16 tahun. Dalam 15 hari yang singkat ini, kamu harus menghadapinya masalah ini. Ini agak sulit. Ning Xuang tersenyum bahagia. Anak-anak yang tumbuh di Sekte Shura, hal paling merepotkan yang mereka pikirkan sejak kecil adalah masalah yang dihadapi Shen Lian sekarang. Sekte Shura di bawah lapisan es besar membentuk dunia kecilnya sendiri, dan suhu yang sesuai berasal dari bawah tanah. Cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis berasal dari cahaya yang dibiaskan dari lapisan es. Satu-satunya saluran keluar di seluruh ruang yang terhubung ke dunia luar tidak memiliki celah sama sekali. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini untuk memukulku. Padahal, sejak awal, kita semua sudah tahu apa hasilnya nanti. Hanya saja ayahmu memberiku kesempatan. Dan kesempatan ini bukan untuk niat baik, tapi membuatku putus asa dan menyerah. Shen Lian menghela nafas. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang buruk. Terjebak di tempat di mana langit dan bumi tidak responsif setiap hari, aneh bahwa Shen Lian bisa merasa lebih baik. Dia harus menghadapi hasil yang tak terelakkan, yang benar-benar membuat Shen Lian cemas. Karena kamu bisa mengetahuinya, mengapa membuang-buang waktu di sini? Katakan saja keahlianmu. Kami bukan pembunuh dan kami tidak akan melakukan apapun padamu. Saat dia berbicara, Ning Xuang menurunkan teko dan cangkir teh dari nampan teh di atas meja, mengeluarkan daun teh dari tubuhnya, dan menyalakan api untuk merebus teh. 15 hari menunjukkan toleransi dan kemurahan hati seorang pemimpin sekte, tetapi itu juga benar-benar menghalangi jalan keluar bagi seorang tahanan seperti saya. Ning Xuang, saya harus mengatakan bahwa saya tidak tahu dari mana kekuatan super ini berasal. Apa yang akan ada hasil? Shen Lian penuh emosi. Berpikir bahwa dia akan mati di Sekte Shura ini di mana dia tidak tahu di mana lokasi tepatnya, Shen Lian merasa menyesal. Meskipun pemandangan di sini bagus dan merupakan tanah harta karun Feng Shui yang indah, tidak seorang pun yang melihat kuburannya sendiri akan berpikir bahwa itu bagus. Ayah akan memanggil para murid untuk mendiskusikan bagaimana menghadapimu. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu mungkin akan mati. Ning Xuang berbicara dengan ringan tentang hasil yang akan dihadapi Shen Lian. Apa cara yang biasa untuk mati? Shen Lian sama sekali tidak terkejut dengan jawaban Ning Xuang. Kekhawatiran Shen Lian lebih praktis. Sekte Shuro ini tidak terlihat seperti sekte sesat, dan dia berharap tidak akan ada banyak trik dalam cara mengeksekusi orang. Kamu harus disiksa sampai mati karena memiliki teknik rahasia yang begitu penting di tubuhmu. Lagi pula, jika kamu membiarkannya keluar, kamu tidak perlu mati. Ning Xuang dengan terampil menyeduh teh dengan tangannya yang berkulit giok. Dia tampak seperti wanita cantik yang lembut dan berbudi luhur, tapi apa yang dia katakan membuat Shen Lian ingin menamparnya sampai mati. Setelah disiksa dan berbicara, dia tidak harus mati. Kata-kata ini berguna untuk menipu hantu. Setelah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, apakah Shen Lian tidak memahami prinsip memberantas akarnya? Bagaimanapun, siapapun yang telah disiksa oleh Shen Lian, kecuali mereka menjamin bahwa mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri, akan diselamatkan oleh Shen Lian selamanya. Tolong. Setelah membuat teh,
Ning Xuang memberi isyarat kepada Shen Lian untuk mencicipinya terlebih dahulu. Shen Lian, yang diam, mengangkat matanya untuk melihatnya, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ning Xuang, jika aku menyanderamu, apakah mungkin untuk melarikan diri? Mengambil mangkuk teh, Shen Lian bertanya pada Ning Xuang. Ya, tentu saja ada. Coba pikirkan, tujuan kami bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk mendapatkan kekuatan batin supernatural. Karena kamu telah menyandera saya, tentu saja kami akan melepaskanmu. Tidak sulit untuk melarikan diri. Ning Xuang juga mengambil mangkuk teh, dan setelah mengatakan itu, dia dengan senang hati menyesap teh yang diseduh dari daun muda yang tidak dikenal, sepertinya dia sangat menikmatinya. Melihat ini, Shen Lian buru-buru mencium aroma mangkuk tehnya. Saat teh diseduh, rasanya tidak harum, tetapi ketika dia mendekat dan menciumnya, ada aroma yang berbeda dengan keharuman dan sisa rasa yang tiada habisnya. Ini jelas merupakan hal yang langka pada waktunya. Teh yang enak. Shen Lian tidak bisa tidak memuji. Tapi sekarang kamu telah kehilangan semua kekuatan internalmu, bagaimana kamu bisa menyandera orang lain? Situasinya lebih kuat daripada orangnya, Shen Lian, kamu harus membuat beberapa perubahan. Tersenyum menanggapi pujian Shen Lian, Ning Xuang kembali ke topik. Karena metode kultivasi, semua orang dewasa di Sekte Sura pada dasarnya memiliki kekuatan pada tahap akhir pelatihan tubuh Shen Lian, apalagi sekarang, bahkan jika dia memilikinya skillnya tinggi, tidak sulit untuk melukai seseorang, namun sebenarnya tidak semudah itu untuk menculik seseorang. Selain itu, Sekte Sura penuh dengan master tingkat rendah. Begitu Shen Lian menggunakan kekuatan batinnya, dia akan menarik perhatian. Sebagai gantinya, katakan saja sejujurnya. Shen Lian memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Ning Xuang sebenarnya benar. Dia seharusnya melakukan beberapa perubahan. Daripada disiksa sampai mati, dia lebih baik dimasak. Oh, aku mendengarkan. Mata Ning Xuang berbinar, dan dia menuangkan teh untuk Shen Lian lagi dengan rajin, dan kemudian menatap Shen Lian dengan penuh harap. Segera setelah itu, Ning Xuang mendengar dari Shen Lian bahwa dia secara tidak sengaja meminum pil pengembalian hebat, dan pada saat yang sama mengetahui tentang harta rahasia Bodhidharma dari Guru Yuan Hui. Terus terang, kekuatan batin magis ini harus dianggap sebagai memilih Shen Lian dapat muncul kembali di dunia, yang sama sekali bukan kekuatan yang dikembangkan oleh Shen Lian. Dengan kata lain, apa yang kamu latih sebenarnya adalah Yi Jinjing. Setelah mendengarkan narasi Shen Lian, Ning Xuang bertanya dengan kaget, siapa yang belum pernah mendengar keajaiban seni bela diri ini? Saya hanya tidak menyangka bahwa kekuatan internal Shen Lian sebenarnya berasal dari Yi Jinjing. Melihat ekspresi Shen Lian, Ning Xuang tahu bahwa dia mungkin tidak berbicara omong kosong padanya. Sebelum dia selesai minum teh, dia bergegas mencari Zuo Qianqiu. Bab 424. Dengan kata lain, kamu bisa menyempurnakan Yi Jinjing karena kamu meminum pil pengembalian hebat. Setelah mendapat konfirmasi dari Shen Lian, Zuo Qianqiu menghela nafas dalam hatinya. Jika keadaannya seperti ini, maka menangkap Shen Lian tidak akan ada gunanya. Dikatakan bahwa Great Returning Pil ditinggalkan oleh Patriark Bodhidharma. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Lagi pula kalau mau mengkopi minimal harus punya benda fisik kan. Sekarang hanya ada Shen Lian di depan saya, di mana saya bisa menyalin Great Return Pil. Ya, ini seharusnya benar. Hanya setelah saya mengambil dahuan dan saya memperoleh kekuatan batin magis. Kemudian, saya berlatih Yi Jinjing dan akhirnya menguasai energi ini. Shen Lian menjawab dengan sederhana, menghadapi situasi kematian yang tak terhindarkan dari Sekte Sura, Shen Lian tidak lagi ingin membuang waktu di sini tanpa meminta apapun. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia harus menghadapinya dengan jujur sebisa mungkin dan menghilangkan kekhawatiran. Bahkan jika dia mati, dia akan bersih. Saya juga telah mempelajari Yi Jinjing. Tampaknya ini adalah metode latihan yang ketat, tetapi kenyataannya ini sama sekali tidak bisa dijalankan. Saya tidak menyangka bahwa poin kuncinya sebenarnya adalah kekuatan internal dalam diri Anda. Sekarang saya memikirkannya, memang demikian. Jika seseorang dapat memiliki kekuatan hidup yang tiada habisnya, apa yang tercatat dalam Yi Jinjing memang dapat dicapai. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri yang tidak mempelajari Yi Jinjing terbitan Shaolin, tetapi hanya sebatas mempelajarinya, dan tidak ada yang benar-benar bisa mempraktikkannya. Jadi, menurutmu apa yang harus kamu lakukan padaku? Bunuh aku untuk menghindari masalah di masa depan. Shen Lian dengan malas mendengarkan Zuo Qianqiu meratapi omong kosong itu. Pada saat ini,
dia ingin tahu bagaimana Zhuo Qianqiu akan mengatur urusannya. Bagaimana mungkin? Kamu memiliki Yi Jinjing dan merupakan harta karun seni bela diri. Bagaimana aku bisa rela membunuhmu? Zhuo Qianqiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun apa yang dikatakan Shen Lian membuat gagasan Zhuo Qianqiu untuk memperoleh kekuatan batin supernatural menjadi sia-sia, hal itu tidak membangkitkan niat membunuh Zhuo Qianqiu. Bagaimanapun, semua kata-kata itu diucapkan olehnya sendiri, dan sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Namun, adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Shen Lian memiliki kekuatan batin supernatural. Jika Anda belajar perlahan, Anda selalu dapat menemukan jalannya. Apa maksudmu? Mendengar Zhuo Qianqiu mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, Shen Lian menjadi bingung. Melihat maksudnya, apakah dia ingin memenjarakannya sampai dia meninggal karena usia tua? Sejujurnya, hasil ini sebenarnya relatif mudah diterima oleh Shen Lian. Lagi pula, harimau juga tidur siang, tidak ada jaminan suatu saat dia akan beruntung dan kabur. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang, kebugaran fisik Shen Lian masih tak tertandingi oleh orang biasa. Selama dia bisa menghilangkan jejak Master Sekte Shura, Shen Lian yakin untuk pergi dengan selamat kemanapun di dunia lingkungan Sekte Shuro. Terlihat jelas bahwa bahkan di tempat seperti pegunungan bersalju, Sekte Shuro pada awalnya adalah sebuah sekte di dunia seni bela diri Tiongkok. Hanya ada beberapa tempat dengan pegunungan bersalju di seluruh Tiongkok, jadi tidaklah sulit untuk bertahan hidup. Kubilang kamu sebaiknya tinggal untuk sementara waktu. Aku akan mempelajari masalah kekuatan internalmu. Tentu saja, karena kamu sangat kooperatif dalam mengatakan kebenaran, kami tidak akan memenjarakanmu sampai mati. Selama 5 tahun, kamu akan berada di dalam Shuro. Tolong bekerja sama denganku selama 5 tahun, dan jika kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu, aku akan melepaskanmu dengan bebas. Zhuo Qianqiu berkata dengan mata tulus. Aku tidak punya hak untuk menolak. Apapun yang kamu katakan adalah apapun yang kamu inginkan. Shen Lian mengangguk dan tidak bermaksud membantah Zhuo Qianqiu. Orang tua ini benar-benar bukan mainan. Saat ini, dia masih memainkan perang psikologis dengan dirinya sendiri, memberi orang harapan, dan kemudian menunggu kebebasan di Suramen dengan ketenangan pikiran. Dalam 5 tahun, Zhuo Qianqiu dapat menggunakan alasan apapun kapan saja untuk membiarkan Shen Lian terus tinggal di Suramen, atau mati di Suramen. Pemuda itu agak tercerahkan. Jangan khawatir. Saya ingat ada cara untuk membuat dua orang memiliki kekuatan internal yang sama. Saya hanya perlu pergi ke Paviliun Sutra untuk mencarinya. Ketika saya menemukannya, kami akan mencobanya. Setelah Zhuo Qianqiu selesai berbicara, dia pergi sendiri, meninggalkan Shen Lian dan Ning Xuang di sini. Biarkan dua orang memiliki kekuatan internal yang sama. Apa maksudnya? Sebelum dia bisa bereaksi terhadap kata-kata Zhuo Qianqiu, yang lain pergi. Jangan tanya aku juga tidak mengerti. Ning Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata, karena latihan sekte memiliki kekurangan, semua generasi pemimpin sekte telah mengabdikan diri mereka untuk mempelajari seni bela diri. Meskipun ayah saya bukan ahli seni bela diri, dia pasti ahli dalam rahasia latihan. Apa yang dia katakan, kadang-kadang saya tidak mengerti. Ning Xuang membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Shen Lian. Apakah ayahmu biasanya bisa diandalkan dalam perkataannya? Shen Lian tercengang setelah mendengar ini, dan kemudian bertanya lagi. Siapa sangka pemimpin Sekte Shuro, Lu Su, sebenarnya adalah seorang ilmuwan seni bela diri. Apa yang baru saja dia katakan begitu serius, mungkinkah dia benar-benar membiarkan orang lain mengembangkan kekuatan batin supernatural? Tanda tanya. Sebagai ketua sekte, ayah saya selalu menepati janjinya. Katanya pasti ada jalan. Saya yakin jalannya sudah dekat. Mari kita tunggu dan lihat. Ning Xuang berkata sambil tersenyum, jelas dia sangat percaya diri pada ayahnya, Ning Xuang. Shen Lian melirik Ning Xuang dan tidak berkata apa-apa. Ning Xuang dan yang lainnya ingin tinggal, tetapi Shen Lian tidak mau sama sekali. Untungnya, Shen Lian sekarang punya cukup waktu untuk melaksanakan rencana pelariannya. Meskipun harapannya kecil, itu masih lebih baik daripada disiksa sampai mati. Shen Lian sedang berjuang untuk melarikan diri di Sekte Shura. Pada saat ini, kota Tianhai juga membuat kekacauan. Shen Lian telah hilang untuk sementara waktu. Chen Jinhua dan yang lainnya menggunakan semua metode, tetapi gagal mengetahuinya. Ketika saya mendengar beritanya, orang ini sepertinya menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Hong Yu, bagaimana kabarmu?
Bertemu dengan Zhao Hongyu yang baru saja terbang kembali dari negeri Xiang, Chen Jinhua dengan cepat menanyakan detailnya. Shen Lian menghilang di kerajaan Xiang. Karena alasan diplomatik, tidak nyaman bagi para ahli seperti Chen Jinhua untuk pergi secara langsung, jadi Zhao Hongyu, yang mahir dalam penyelidikan, hanya bisa pergi. Setelah penyelidikanku, Shen Lian dan Ning Xuang seharusnya menghilang di lokasi tungku alkimia. Melihat Chen Jinhua dan yang lainnya, Zhao Hongyu mengambil setumpuk foto tempat kejadian dan mulai berbicara. Dia berspekulasi bahwa lokasi terakhir Shen Lian yang hilang memang tempat di mana Shen Lian diserang. Dinding ada jejak yang ditinggalkan oleh Star Chain Tone milik Shen Lian. Yang aneh adalah tungku alkimia kedua juga dihancurkan, dan tidak ada seorang pun yang berpartisipasi dalam alkimia yang selamat. Setelah membalik foto di belakang dan menunjukkannya kepada Chen Jinhua, Zhao Hongyu menatap pemimpin lama itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Merasakan tatapan mata bawahannya, Chen Jinhua menghela nafas berat, lalu berdiri dan menatap Zheng Zizhen dan Ma Jin. Bersambung.